Ya, bisa, bisa. Hah? Memberikan contoh kepada mahasiswa-mahasiswa baru? What do you mean? Maksudnya? Ah, ini KMI. Kenapa, Kak? Satu menit aja, maaf ya. It's okay, it's okay. Oh, maksudnya Guna ngomong gitu. I talk. I talk in English or what? Guna, I'm Emmy. Yes, right. I am Emmy, yes. Ya, Mbak Emmy. Oke. Okay. Oh, di GITC sedang ada mahasiswa barunya ya. So, yeah, well, we have a class actually. So, bagi yang mahasiswa baru, uh, ini berhubung kakak-kakaknya semua sedang membaca dengan giat dan rajin. Jadi, saya ambil alih sebentar. Kita kembali lagi bersama Gunar di sini. Well, ya begitulah contohnya Wizik saat ini dari Taiwan melaporkan. Hmm, ya, you're welcome. Hmm, bagi yang masih membaca, udah selesai kah? Udah sampai ke mana? Sudah sampai paragraf 4? Sudah. Oh, udah clear. Well, kita harus ini dulu vocabulary-nya. Apa di paragraf pertama? Coba lihat vocabulary apa yang aneh yang belum pernah dilihat. Contoh handmaiden of theology. Itu jelas ini eh untuk translate-nya kita akan kesulitan karena digunakan apa namanya itu ada apostrof tanda petik dua. Jadi dia memiliki makna tersendiri gitu. Teologi. Atau makna yang lain adalah contoh si penulis memberikan titik dua di sini karena dia takut eh, dia salah memberikan pemikiran dia. Jadi daripada nanti disalahkan oleh scholars yang lain atau pelajar yang lain atau pembaca yang lain, jadi dia menaruh eh, apa namanya dua tanda petik of hamba ilmu ketuhanan, hamba ilmu ketuhanan. Where is that hamba ilmu ketuhanan in our paragraph? Ya, dapat dari mana Mbak Eva? Hamba ilmu ketuhanan. Where is that? Itu handmaiden of theology. Di mana dapatnya itu hamba ilmu ketuhanan itu? Waduh, gedebrak. Orang yang mendedikasi diri untuk mempelajari teologi. Oke, 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 oke. Oh, mau ditranslatekan terus ya gitu ya. Oke. Tacular. Ok- Handmaiden of Theology. Handmaiden Theology itu bisa kita artiin seperti kalau misalnya Mbak Eva dapatnya dari key answers, itu hamba apa namanya? Hamba ketuhanan ya.
bukan hamba saya. Handmaiden of Theology itu orang yang gila akan, maaf ya, bukan gila sebenarnya. eh Orang yang benar-benar em, benar-benar mm, bukan tunduk, tapi haus akan ilmu ketuhanan gitu. Jadi dia di sini pemikiran ketuhanan itu selalu dia gali gitu. Misalnya seperti filosofi apa ya yang itu? Hmm, Anggaplah misalnya ada seseorang gitu ya, salah satu filosofi bilang bahwa eh, saya ini manusia, oleh karena itu saya bukan Tuhan gitu. Itu saya lupa siapa yang bilang, saya betul-betul lupa. Mm, a- that's why gimana ya, pokoknya dia mengakui bahwa diri dia lemah, diri dia manusia, dia butuh ini, dia butuh itu, dia butuh ini, oleh karena itu dia bukanlah Tuhan gitu. Nah, maknanya apa? Dia percaya bahwa dia dia diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu salah satu contoh handmaiden of theology. Dia orang yang eh, memikirkan keberadaan Tuhan, eksistensinya Tuhan. Ada nggak Tuhan itu? Itu filosofi, bagian-bagian filosofi. Itu bidang ilmunya tersendiri, ya kan? Nanti larinya itu dari teologi, larinya ke handmaiden of science. Nah, dari Tuhan larinya nanti ke science. Seperti siapa yang buat bumi? Kenapa bumi itu berputar-putar? Mengapa bumi itu dikelilingi oleh matahari? Eh, Nanti kemudian apakah bumi itu bulat? Apakah bumi itu hampa? Itu berasalnya dari filosofi semua. Nah, yang larinya nanti ke science, yang supaya bisa menjawab semua pertanyaan filosofi itu. Makanya zamannya Aristoteles itu, Kopernikus, habis itu apalagi ya, Socrates, macam-macam itu, mereka pola pikirnya seperti itu. Pola pikirnya handmaiden of theology. Mereka mendedikasikan dirinya untuk mencari siapa Tuhan. Kemudian akhir-akhirnya mereka jatuh kepada handmaiden of science. Nah, gitu. Itu hanya contoh kecil ya, tapi tidak semuanya. Semuanya filsuf seperti itu. Oke, Middle Ages. Jadi bisa kita artiin, hmm, that is from dictionary ya, Mbak Nini ya. So kalau kita mau artiin gimana nih Handmaiden of Theology? Eh, Handmaiden dari kamusnya something that is necessarily subservient or subordinate to another. Ya, seseorang yang menghambakan diri, yang penggiat ilmu ketuhanan kali. Iya, oke, bisa. Bisa kita artiin seseorang yang mencari ilmu ketuhanan. Oke. Right. Kemudian Middle Ages. Middle Ages seperti Mbak, apa tadi bilang, Mbak Dewi ya, atau Mbak Eva, atau Mbak yang lainnya yang bilang apa Middle Ages? Abad pertengahan. Ya, oke. Abad pertengahan. Right. And then what else? Handmaiden of Science, sama ya, seorang pelajar mencari ilmu uh, science, ilmu pasti. Oke. Okay. Right. Spectacular. What is spectacular means?
Spectacular means. What is spectacular means? Bentar, kelasnya udah habis nih. Dramatis, spectacular, hebat, hebat. Oke. Atau dramatis. Menakjubkan. Menakjubkan atau menajubkan? Mengagumkan, menakjubkan. Mengagumkan. Ini bahasa Indonesia menarik. Oke, bahasa Indonesia kita masih kacau lah. Right. Next. Bentar ya, saya harus catat bagian ini dulu. Yang kedua ini mana tadi? Oke, ada lagi kalimat yang lain, kata-kata yang lain yang ingin di translate yang susah sekali. Di paragraf kedua coba dilihat. Paragraf ketiga ada yang bisa yang sulit. Scientific. Scientific. Kalau kita artiin ke dalam bahasa Indonesia, scientific itu lebih kurang seperti sesuatu yang pasti. Ilmu sesuatu yang pasti. Ilmu pasti. Oke, good. Easy. Ilmu pasti boleh. Ilmu yang ilmiah. Oke, ilmiah. Sesuatu yang masuk akal, ya. Ya, sesuatu yang masuk akal, tapi ilmu dia ya. Contoh misalnya 1 tambah 1 itu 2. Itu udah jelas. Walaupun ke ujung kulon manapun kita pergi, ke Amerika kah, mau ke Australia kah, mau ke kutub utara, kutub selatan, still 1 + 1 = 2. Ya, itu ilmu pasti. Ya, ilmu pasti seperti contoh matematika, ya, fisika ya, right. And then what else? Anything else? Di paragraf ketiga coba lihat, ada yang kata-kata yang sulit. Oh, pseudo science ya, pseudo science. Pseudo itu fake. Eh, coba ya, coba cek lagi. Pseudo itu kalau nggak salah saya fake. Pseudo tulisannya ya, pseudo itu seperti false atau tidak tidak sesuatu yang tidak benar gitu. Pseudo pseudo saya nggak tahu pronunciation yang betul gimana, coba ya. Pseudo, ya, pseudo science, ilmu yang ya bisa kita artiin ilmu semu, tapi kalau misalnya nanti pseudonym itu nama palsu, contoh itu pseudonym, pseudo apa gitu, dibendain jadi itu nama. Paragraf 3, Saintia ini berasal dari bahasa mana? Itu udah dibilang